Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 1, Makar Berdarah. Bab 12. Belasan lelaki bersenjata asyik mengeroyok seorang kakek, nenek dan anak kecil. Sungguh tindakan yang sangat jantan. Sosok berbaju biru tampak berbicara dengan nada menghina. Orang yang ikut campur ini adalah Satria. Ia berdiri 3 tombak dari Wedana Duryono dan Barawa. Dengan tangan kiri, ia mengapit Rawesi. Sedangkan nenek Raden Ajeng dibopong di pundak kanan. Karena malam semakin dalam, Wedana Duryono tidak dapat melihat wajah sang pemuda secara jelas. Setengah berteriak, ia berkata, "Aku tidak tahu kau ini orang kurang kerjaan dari mana. Tapi jika kau pergi sekarang, aku akan mengampuni keusilanmu tadi." Satria tidak menanggapi ucapan Wedana Duryono. Ia dengan hati-hati meletakkan Rawesi yang sorot matanya sudah hilang. Saat melihat keadaan luka gosong di dada lelaki tua itu, Satria mendesah. "Luka yang mengerikan," gumamnya. Setelah itu, ia juga menurunkan sang nenek dan meletaknya di samping sang kakek. Sebagian wajah sang nenek tertutupi rambut putih yang awut-awutan. Keadaan malam yang cukup gelap membuat wajah sang nenek tidak jelas terlihat. Namun, kedua matanya nampak terpejam. "Nek," ujar Satria lembut. Nenek itu masih tak bergeming. "Nek," panggil Satria lagi. Masih tak ada jawaban. Jangan-jangan nenek ini pingsan. Gawat, harus segera diberikan pertolongan pertama. Satria pun berpikir sejenak. Mungkinkah menggunakan napas buatan? Satria melirik sang nenek. Dia menelan ludah karena ngeri saat melihat keriput di wajah nenek itu yang terlihat tak wajar. Napas buatan tak bisa dipertimbangkan, lagi pula itu sangat tidak sopan. Bisa juga dengan menekan dadanya secara berulang. Satria melirik lagi, lalu menggeleng, itu juga tidak sopan. Menepuk punggung mungkin membantu, tapi jika sang nenek sudah punya luka dalam, maka hal ini justru membahayakan. Ada satu langkah terakhir. Satria membalikkan tubuh sang nenek, lalu mengerahkan tenaga dalam dan menepuk pantat nenek itu. "Plok! Nek!" Satria kini memanggil agak keras. "Ag, apakah aku sudah berada di akhirat? Bukankah aku mati terpenggal? Kenapa malah bokongku yang sakit?" Sang nenek akhirnya tersadar dan agak melenguh sambil mengusap pantatnya. "Buset! Akhirat!" Satria berceloteh sambil menyengir. "Jangan buru-buru mau ke sana, Nek." "Oh! Apa yang terjadi? Apa aku belum mati?" tanya sang nenek sambil memegang kepalanya. Nenek Raden Ajeng teringat sesuatu. "Bagaimana dengan?" Ucapannya terputus saat melihat Rawesi sudah terbujur kaku di sampingnya. "Dia sudah wafat," jawab Satria lembut. Pandangan sang pemuda mengarah pada Wedana Duryono dan Barawa. "Nek, maafkan aku yang datang terlambat. Tapi nenek jangan khawatir, dendam kalian pasti akan kubalaskan." Raden Ajeng tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangisi kematian Rawesi. Hatinya terasa sangat pilu melihat kematian Rawesi yang tragis. Satria menoleh pada nenek yang telah ditolongnya. "Nek, menurutku, lo." Pemuda ini terkejut. Dalam posisi seperti ini barulah ia melihat bahwa kulit luar wajah sang nenek telah terkelupas sebagian. Yang lebih mengejutkannya, di balik kulit yang bergelantungan itu tersimpan wajah yang lain. Meskipun hanya terlihat setengah, Satria menyadari kalau wajah yang lain itu masih muda dan cantik. "Kau ini manusia atau siluman?" Pertanyaan itu terlontar begitu saja dari mulut Satria. Aku manusia. Aku sedang menyamar, sebenarnya aku." "Nek," potong Satria. Maksudku, Nona, ceritanya nanti saja. Menurut firasatku, bocah yang jatuh tengkurap di sana itu masih hidup. Bisakah kau membawanya pergi dari sini untuk mengamankan diri?" Raden Ajeng segera tersadar. Ia masih memiliki tanggung jawab untuk mengurus bocah kurang ajar yang menyertainya. Ia pun segera berdiri. Pada saat inilah sang gadis menyadari ada yang aneh pada tubuhnya. Sakit di dadanya sudah jauh lebih baik. Tenaganya juga sudah sedikit kembali. Dari mana ia mendapatkan tenaga seperti ini? Mungkinkah dari sang pemuda? Saat ia menepuk pantatnya. "Bocah itu adalah adikku. Jarak kita dengannya sekitar 5 tombak. Apakah aku bisa menjangkaunya?" tanya Raden Ajeng agak ragu.
Satria berdiri memunggungi Raden Ajeng. Tanpa menoleh, pemuda ini berkata, "Kau bisa melakukannya. Jangan khawatir, aku ini cukup kuat. Aku bisa melindungimu." Sambil berkata begitu, Satria tampak menimang-nimang sebuah kerikil di tangan kanannya. Raden Ajeng tidak mengenal pemuda di hadapannya. Tapi aura sang pemuda memang terasa kuat dan menenangkan. Entah kenapa, dia percaya dengan ucapannya. "Baik, aku sangat berharap padamu." Setelah berkata demikian, Raden Ajeng segera mengambil pedangnya dan melesat ke arah sang adik. Melihat pergerakan Raden Ajeng, Wedana Duryono langsung berteriak, "Jangan harap." Lalu dengan kepalanya, ia memberi isyarat pada Jalakpati dan Barawa untuk mengambil tindakan. Jalakpati langsung melesat. Dalam sekejap, ia sudah 3 langkah di belakang Raden Ajeng. Tangan kanannya terulur ke punggung buruannya. Jurus tapak 1000 racun siap untuk kembali dilepaskan. Raden Ajeng merasakan angin dingin mulai datang dari arah belakang. Tapi, ia tak bisa berhenti atau berbalik. Jika itu dia lakukan, lawan pasti akan mendapat kesempatan untuk membunuh adiknya. Apalagi, dari sisi kanan ia dapat melihat bahwa Barawa juga sudah bergerak ke tujuan yang sama dengannya. Raden Ajeng agak menelan ludah. Betulkah pemuda berbaju biru tadi bisa melindunginya? Bagaimana bila ia terlambat? Saat hatinya mulai meragu, gadis ini teringat dengan salah satu nasihat dari Rawesi. "Raden Ajeng, ingat baik-baik, dalam keadaan kritis, setiap keraguan dapat mengantarkanmu pada kematian. Jika kondisi itu tiba padamu, maka yang harus kau lakukan adalah meneguhkan hati untuk tetap berusaha dan mempercayakan hasilnya pada ketetapan yang dipilihkan oleh Sang Maha Pencipta." Mengingat petuah dari gurunya ini, Raden Ajeng menggertakkan giginya. Ia mempercepat laju lesatannya. Melihat buruannya maju selangkah, Jalakpati juga berusaha meningkatkan kecepatannya untuk mengejar. Namun, pada saat inilah tiba-tiba, ziing, ziing, 2 angin panas bergerak cepat menerjang ke arah Jalakpati. Pria pendek ini terpaksa melirik ke belakang. Apa yang dilihatnya sungguh mencengangkan. Ada 2 batu kerikil yang melesat cepat ke arah tengkuk dan pantatnya. Batu-batu ini tidak hanya cepat, tapi juga memiliki pendar cahaya kebiruan yang menimbulkan hawa panas di sekitarnya. "Bangsat, lemparan apa bisa seperti ini?" maki Jalakpati dalam hatinya. Dalam sepersekian saat, Jalakpati harus memutuskan. Jika terus mengejar Raden Ajeng, mungkin dia akan berhasil melukai sang gadis. Namun, ia pasti tewas karena tengkuknya akan tertembus lemparan setan berbaju biru itu. "Cih, sialan, sialan, sialan," Jalakpati terus memaki dalam hati. Ia sudah mengambil keputusan. Dengan sebuah gerakan yang lihai, pria pendek ini segera melenting dengan memutar tubuhnya ke samping kiri. Duar, duar. 2 batu yang tadi dilempar meledak kuat saat menghantam gugusan bambu di seberang sungai. Akibat ledakan, batang-batang bambu terbakar sebagian. Jalakpati yang kini sudah menjejak tanah menelan ludah. Jika kepala atau pantatnya yang terhantam, bukan hanya aset berharganya yang hilang tapi juga nyawa. Meski agak bergidik ngeri, pria pendek ini segera menoleh ke arah orang yang melempar. Orang ini harus segera dibereskan. Namun, Jalakpati tak melihat siapa-siapa di sana. Raden Ajeng tak sempat memperhatikan apa yang terjadi. Yang jelas, hawa dingin yang mengancam punggungnya sudah hilang. 4 langkah lagi, ia dapat mencapai adiknya. Namun, Barawa bukan lawan yang dapat ia saingi dalam hal kecepatan. Dengan lesatan cepat ala sang Raja Hutan, Barawa hanya butuh 2 langkah lagi untuk dapat mendahului Raden Ajeng dalam mendapatkan sang adik. Barawa lebih dulu menjejak tanah. Kedua tangannya segera terulur untuk membopong bocah pingsan yang merupakan target utama mereka. Bibir Wedana Duryono tersenyum lebar melihat kejadian ini. Tugas akan selesai dan mereka bisa segera kembali ke markas. Di sisi lain, ketinggalan 2 langkah dari lawan membuat tenggorokan Raden Ajeng tercekat. Nyawa adiknya jelas terancam. Pada saat tangan Barawa hampir menyentuh si bocah pingsan, satu bayangan biru berkelebat cepat menengahi. Lalu, dak, Barawa merasakan kalau ada yang menendang paha kirinya. Karena dalam sikap tak siap, tubuh Barawa hilang keseimbangan dan terpental ke kanan sejauh 2 tombak lalu menghantam tanah. Barulah pada saat ini Raden Ajeng sampai.
Ia melirik pada Satria dan membatin, bukankah tadi pemuda ini masih berada jauh di belakang? Bagaimana ia bisa mengurus lelaki pendek dan lelaki harimau barusan? Secepat apa pergerakan pemuda ini? Hei Nona, cepat bawa adikmu pergi dari sini. Biar aku yang menangani mereka, ujar Satria datar yang membuyarkan lamunan sang gadis. Raden Ajeng mengangguk. Ia segera membopong adiknya lalu berkata, Kisanak, maafkan aku yang tak bisa menemanimu. Kemudian, gadis itu mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya dan menyerahkannya pada Satria. Untuk apa belati ini? Tanya Satria heran. Raden Ajeng yang sudah siap untuk pergi menjawab, aku berhutang padamu malam ini. Suatu saat, aku pasti akan membayarnya. Benda ini adalah jaminan dariku. Satria tersenyum kecut. Dengan nada pelan, pemuda ini berkata, bukankah ini hanya akan menyusahkanku? Aku jadi harus menjaga pisaumu, kan? Tapi ucapan Satria tak digubris. Gadis berbaju putih itu sudah keburu melesat ke arah timur. Ah! Satria menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia pun memandang sekali pada belati yang ada di tangannya. Sampai kapan aku harus membawa pisau ini kemana-mana? Setelah mendesah tak berdaya, Satria pun memasukkan belati itu ke balik bajunya.